warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Al-Bani, para alim, para ulama, para asatidz, khusus Ustaz Nasir, Ustaz Abdullah, Ustaz yang lain, Ibu Nuriyati, Ibu Idris, dan ibunya yang lainnya, pengurus majelis ta'lim, para santriwati, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini dalam rangka doa bersama, membaca Al-Quran bersama, dan kita akhiri dengan sholatul ilmi, kajian sakinah. Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian sakinah kita terakhir membahas tentang sholat. Secara sekaligus, secara tidak langsung sebenarnya sudah membahas tentang tasdid membaca sholawat, tasdid sholawat, tasdid salam. Dan seharusnya hari ini kita membahas tentang waktu sholat. Karena saya husnudzon kepada Bapak Ibu terkait dengan waktu sholat, saya kira semuanya sudah paham. Apalagi saat ini kita dikuatkan dengan jam, dengan waktu sholat. Setiap masuk langsung ada informasi di gadget kita, di HP kita. Tetapi secara garis besar akan saya jelaskan secara sekilas dan kita akan masuk kepada sholat yang dihalalkan. Waktu zuhur adalah setelah tergelincirnya matahari sampai bayangan itu sama dengan satu benda, dengan sama panjangnya. Kalau sudah melebihi maka masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Waktu maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya sinar matahari yang berwarna merah. Ketika waktu isya tiba adalah sejak sinar matahari yang berwarna merah sampai terbitnya fajar shadiq. Waktu subuh adalah setelah terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang itu kan tidak melihat fajar shadiq lagi pagi-pagi, tinggal melihat jam, tinggal melihat jadwal sholat ataupun aplikasi yang ada di HP kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat yang diharamkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ay hada faslun. Tahrumu as-salatu allati laisa laha sababun mutaqaddamun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tahrumu haram as-salatu salat allati yang laisa tidak ada laha bagi sholat sababun apa sebab mutaqaddamun
yang terdahulu. Wala muqarinun, dan tidak ada sebab bersamaan. Fi khamsati awqatin, dalam 5 waktu. Inda tulu'i syamsi, satu, ketika terbitnya matahari. Hatta, sehingga tartafi'u, naik atau tinggi. Qadra ramhin, hatta, sehingga tartafi'u, naik ia matahari. Qadra ramhin, perkiraan satu tombak. Wa indal istiwa'i, dan 2, ketika matahari sama. Fi ghairi yaumil jum'ati, dalam selain hari Jumat. Hatta, sehingga tazula, tergelincirnya matahari. Wa indal isfirari, dan 3, ketika sinar matahari berwarna kemerah-merahan, berwarna kekuning-kuningan. Hatta, sehingga berubah terbenamnya matahari. Wa ba'da sholatis subhi, dan 4, setelah sholat subuh. Hatta, sehingga tatlu'ash syamsu, terbitnya matahari. Wa ba'da sholatil 'ashri, dan 5, setelah sholat asar. Hatta taghrubah, sehingga terbenamnya matahari. Hadirin hadirat bahagia, pasal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pasal tentang diharamkannya melaksanakan sholat. Ada kalanya karena memang waktunya yang menyebabkan sholat itu diharamkan, ada kalanya karena perbuatannya itu sendiri. Apa saja yang diharamkan? Di sini dikatakan tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddamun. Salat itu diharamkan apabila tidak punya sebab yang terdahulu. Maksudnya apa? Setelah sholat asar kita diharamkan melaksanakan sholat kalau tidak ada sebab terdahulu. Maksudnya adalah seperti halnya sholat qadha. Jadi kalau sholat qadha itu adalah sababun mutaqaddamun, sebab yang telah mendahului. Misalnya ibu waktu zuhur dikira keluar haid, akhirnya tak sholat. Ternyata setelah diselidikin, dilihat-lihat warnanya, baunya, ternyata bukan ciri-ciri haid, ternyata istihadah misalnya. Maka setelah itu diketahui di waktu asar bahwa tadi zuhur itu bukan haid, maka di waktu asar ibu melaksanakan sholat qadha, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sholat qadha itu masuk dalam kategori sababun mutaqaddamun, sebab yang telah terdahulu. Atau al-mandhurat, sholat nadar. Ibu misalnya begini, ya Allah, anak saya akan masuk Untan. Nanti kalau diterima ya Allah, pas keluar pengumuman, nanti saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepadamu. Kemudian jam 5 pengumuman di websitenya misalnya, anak ibu lulus di Universitas Tanjung Pura, padahal setelah melaksanakan sholat asar. Nah, kalau ada ibu seperti itu, maka sholat 2 rakaatnya ataupun sholat sunnahnya itu tidak menjadi haram. Kenapa? Karena sababun mutaqaddamun.
udah sebab yang telah mendahului, niatnya dari dulu, paham? Tetapi kalau tidak ada sebab, ibu langsung melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar misalnya, ataupun setelah subuh misalnya, maka hukumnya haram dilaksanakan. Nah itu wala muqarinun, diharapkan melaksanakan sholat apabila sholatnya tersebut tidak mempunyai sebab muqarin. Kalau muqarin, sebab yang bersamaan, misalnya sholat khusuf atau sholat khusuf, sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ketika ibu melaksanakan sholat subuh, misalnya jam 5:30 terjadi gerhana bulan, maka ibu melaksanakan sholat gerhana bulan, boleh atau tidak? Boleh, karena waktu setelah subuh itu berbarengan bersamaan dengan sholat khusuf. Atau misalnya sudah 3 bulan tak turun hujan, kemudian waktunya setelah asar, imamnya siap untuk melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, bersamaan dengan ba'da asar, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena waktunya muqa bersamaan. Jadi yang diharamkan itu ibu, apabila melaksanakan sholat sunnah mutlak, yang mana sholat sunnah mutlaknya tersebut tidak punya sebabun muqaddamun, tidak nazar, bukan sholat qadha, bukan sholat yang berbarengan dengan waktu tersebut, bukan sholat istisqa yang waktu asar, bukan sholat gerhana di waktu setelah melaksanakan sholat subuh. Paham? Kalau ternyata tidak ada sebab mutaqaddam, tidak ada sebab muqarin, maka hukumnya haram dilaksanakannya. Kalau di sini dikatakan wala tan'aqidu, yang diharamkannya itu wala tan'aqidu, tidak sah melaksanakan sholatnya. Oh, di dalam kitab-kitab salaf itu ada kata la tasihhus sholatu, ada la tan'aqidu sholatu. Apa bedanya? Ini yang sudah pernah pesantren, ini kan muka-mukanya banyak yang pesantren. Apa bedanya tan'aqid dengan tasihhu? Misalnya la tasihhus sholatu, tidak sah sholatnya, wa la tan'aqidus sholatu, tidak sah sholatnya. Apa bedanya bu? Yang tahu apa bu? Pisang. Berpisang bukan pisang. Yang santri ada yang tahu? Ini ada yang tahu ini? Kalau la tasihhu itu sholatnya memang benar-benar tidak sah. Kalau la tan'aqid tidak dihitung-hitung. Sah tetapi tidak dihitung-hitung. Seperti halnya ketika orang melaksanakan sholat Jumat, kemudian yang sholat Jumat tersebut tidak mustautin, tidak berumah-rumah, kemudian ikut melaksanakan sholat. Seperti halnya santri itu kan tidak mustautin, mukim tetapi ghairu mustautin. Tetapi di dalam kitab Al-Bajuri itu dikatakan yasihhu wa la tan'aqid, sah sholat Jumatnya tetapi tidak dihitung-hitung sebagai syarat sahnya sholat Jumat yang harus 40 orang itu. Paham bu? Kalau pusing-pusing sedikit gak apa-apa ya, itu biasanya awal untuk bisa. Fi khamsati awqatin, ada 5 waktu. Jadi ibu diharamkan melaksanakan sholat itu ada 5 waktu. Ini kalau di dalam kitab takrib itu bahasanya bukan tahrumu, tapi tukrahu, dimakruhkan. Fi khamsati awqatin, di dalam 5 waktu. Yang pertama adalah inda tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra ramhin. Jadi ibu tidak boleh melaksanakan sholat itu ketika terbitnya matahari sampai matahari itu sepenggalan naik kira-kira 1 tombakan. Jadi matahari dari sebelah timur itu naik kira-kira ada 1 tombak, itu sekira qadra ramhin. Selama seperkiraan 1 tombak itu tidak boleh melaksanakan sholat. Paham bu? Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat ba'da subuh, benar atau tidak? Bu, ada sholat ba'da subuh kan?
Ada tidak? Tidak. Ada. Jadi yang pertama yang diharapkan melaksanakan sholat itu ba'da sholatis subahi, yaitu ketika inda tulu'is syamsi hatta tartafi'a. Pertanyaannya sekarang, Bu, kenapa diharamkan? Bu, kenapa sholat ba'da subuh diharamkan? Kalau di dalam Baijur itu dikatakan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ketika terbitnya matahari, ketika matahari berada di tengah-tengah, ketika matahari sudah mulai terbenam, maka disitulah muncul dua tanduk setan. Apa Bu? Muncul dua tanduk setan. Jadi kalau ada orang melaksanakan sholat 2 rakaat setelah ba'da subuh, setelah ba'da asyar, dikhawatirkan sujudnya itu bukan sujud kepada Allah, tetapi dikhawatirkan sujud kepada iblis yang kelihatan dua tanduk itu. Paham Bu? Itu alasannya kenapa diharamkan. Ini kalau yang sering sholat sunnah rawatib yang mengangkat 4 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur. Ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau setelah asar, setelah subuh itu tidak diperkenankan. Salah satunya yang sudah dijelaskan seperti ini. Diharamkannya berapa barometernya, ukurannya? Qadarul hib. Jadi kalau sudah naiknya itu sudah 1 ton badan, boleh atau tidak melaksanakan sholat? Boleh, bahkan dianjurkan melaksanakan sholat isyraq. Kata apa Bu? Asyraqa yusyriku isyraqan. Kalau dirafa'kan isyraqun, diwakafkan isyraq, karena matahari berada di timur. Kata Rasulullah, kalau ibu ada kesempatan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian ikut pengajian yang ada di masjid sampai terbitnya matahari, kira-kira 15 menit setelah terbitnya matahari, kemudian melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraqi mustaqbilal qiblat, raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sayangnya sholat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala, maka pahalanya sama seperti halnya melaksanakan ibadah haji, sama seperti halnya melaksanakan ibadah umrah. Sering melaksanakan sholat isyraq? Pernah atau sering? Belum pernah sama sekali? Ini kalau ibu sekarang untuk mendapatkan gelar haji itu agak susah, betul kan? Gelar haji muhsin itu agak lama memang. Kurang lebih belasan tahun kita harus waiting list, apalagi musim corona ini kan. Jadi kalau ibu ingin cepat mendapatkan gelar haji, ya sholat isyraq. Kalau ditanyakan loh, kok haji muhsin hajinya kapan? Saya haji sholat isyraq. Bukan haji pergi ke sana, tapi hajinya sholat isyraq. Kalau istri saya ingin terus naik haji, kata saya kalau ingin naik haji itu dekat Masjid Al-Qamar Solaweh, itu pahalanya sama seperti halnya sholat di Masjidil Haram, sholatnya sama seperti halnya melaksanakan ibadah haji. Makanya istri saya ini hajinya tipis, hajinya sholat di Masjid Al-Qamar tercatat. Yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazulah. Yang diharamkan itu pula adalah ketika matahari berada di tengah istiwa. Jadi ketika ada misalnya ada tongkat di sini, ini tidak, bayangan itu tidak ada sama sekali, jadi istiwa. Jadi bayangan dengan garis yang disimpan itu ya, yang disimpan garis itu sama persis, itu namanya istiwa. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat duhur. Kenapa? Karena pada saat itu pula muncullah yang namanya tanduknya setan. Makanya nunggu dulu. Kalau sudah lewat sedikit, sudah ada bayangan sudah tidak sama, berarti sholat duhur itu sudah boleh dilaksanakan. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau di sini dikatakan
fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazulah. Kalau hari Jumat barusan, misalnya pas persis sama, kemudian ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, melaksanakan sholat Jumat, boleh atau tidak? Oh, boleh. Itu hanya untuk sholat Jumat, berbeda dengan yang lainnya. Paham? Wa indal isfirari hatta tarubah. Dan yang ketiga yang diharapkan melaksanakan sholat itu adalah ketika matahari, sinar matahari di barat sudah berwarna kuning. Sudah kelihatan sore-sore itu kan sudah berwarna kuning, betul? Jadi kalau sudah berwarna kuning, sana itu diharamkan kita melaksanakan sholat sunnah mutlak masuk di sana. Tetapi kalau melaksanakan sholat asar boleh tidak? Boleh tidak, Bu? Ini kalau setelah kuning biasanya langsung berwarna merah. Sudah lihat, Bu, berwarna merah di barat? Ini biasanya yang sibuk cari kelapa, yang sibuk jualan di pasar, itu kan biasanya sholat itu sampai berwarna merah di barat, betul tidak? Yang ketahuan yang paling kenceng dia pengalaman. Yang sudah berwarna merah itu nanti kalau nggak salah nanti kita akan sampai. Ada yang disebut dengan waktu tahrim, waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Ada waktu karahah, waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Jadi kalau masih berwarna kuning itu hukumnya mubah melaksanakannya. Kalau sudah berwarna merah itu hukumnya makruh. Kalau ibu melaksanakan sholat asar 2 rakaat kemudian adzan, haram atau tidak? Waktu haram, pernah nggak Bu seperti itu? Sudah 2 rakaat, itu maupun alaihi wasallam, kemudian ada yang mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu melanjutkan atau tidak? Ibu lanjutkan sholat asarnya atau tidak? Lanjutkan. Sholatnya tetap sah dan dihitung ibu tidak punya hutang sholat kepada Allah. Cuman yang diharamkan pelaksanaannya. Kenapa? Karena ibu takhirus sholat. Kenapa, Bu? Takhirus sholat. Jadi ada waktu fadilah. Ibu kalau misalnya waktu awal-awal, ya sekitar kurang lebih 1 jam pertama itu masih waktu fadilah. Kemudian berikutnya waktu mubah, waktu berikutnya waktu karahah, makruh. Waktu berikutnya yang sudah mepet-mepet, separuhnya masuk asar, separuhnya masuk maghrib, itu sudah waktu masuk waktu haram. Jadi kadang-kadang yang tidak paham fikih itu kadang-kadang bubar ketika sholat. Ketika tahiyat pertama tuh, ibu udah mari mata masa. Jadi masa. Tetap selesaikan sholatnya, Bu. Apa, Bu? Tetap selesaikan. Hukumnya sah tidak? Sah. Cuman haram saja. Kalau di dalam kitab Tambihul Ghafilin, orang-orang yang sering melaksanakan sholat di akhir, Bu, ingat deh, ibu-ibu yang sering melaksanakan sholat di akhir, apalagi masuk waktu maghrib separuhnya, hati-hati bisa menyebabkan datangnya siksa kubur. Bu, Al-Kisah di Madinah itu pernah ada seorang wanita punya kakak sayang sekali kepada adiknya tersebut, sehingga kata keluarganya panggil saja Abdullah, tapi bukan Abdullah yang ini ya. Karena Abdullah, si teteh lagi sakit parah katanya di rumah, kamu harus pulang, takut ada apa-apa. Benar. Akhirnya apa? Kang Abdullah ini pulang dan ternyata beberapa jam kemudian setelah Kang Abdullah ini sampai, akhirnya adiknya itu meninggal dunia. Akhirnya diuruslah jenazahnya dan dikuburkan langsung saat itu, dan yang masuk ke dalam kuburan itu yang membuka tali pocongnya sudah tali pocong Pak Abdullah di sana ya. Ini kan Abdullah ini buka tali pocongnya, dibuka, setelah dibuka kemudian naik, kemudian ditutup. Setelah sampai di rumah, Bu, dia baru
sadar ternyata dompetnya itu ketinggalan di alam kubur. Tapi bukan dompet kayak sekarang. Kalau sekarang kan SIM, KTP, dan kartu A, kartu B kan ada semuanya kan. Kalau dulu dompetnya itu hanya kain, Bu. Kain kan masih ada yang kayak gini, kayak Pak Musin, masih ada dompet. Yang di Pak Mulo punya ya, yang biasanya Gojek tuh. Lo punya ya, untuk kembalian. Ya kayak gitu ketinggalan, akhirnya dia kembali lagi ke makam dan membongkar kembali makam adiknya tersebut. Apa Bu? Membongkar kembali makam adiknya tersebut. Karena baru beberapa menit, dia khawatir kira-kira apa yang terjadi di alam kubur ini untuk adikku. Akhirnya dia penasaran, ngintip-ngintip sedikit, kayak kapan ini sedikit. Ternyata dia kaget karena pada waktu itu dia langsung melihat detikan api yang hampir menyala-nyala. Artinya hangus. Kemudian dia naik, kemudian ditutup kembali, kemudian dia langsung datang kepada ibunya. Bu, barusan saya ngambil dompetku yang tertinggal di alam kubur adikku. Aku penasaran kira-kira apa yang terjadi untuk adikku. Ternyata aku melihat detikan api untuk adikku. Aku kira itu adalah siksa kubur. Saya sekarang mau bertanya, Bu, dosa apa yang dilakukan oleh adikku? Kamu ingin tahu nggak? Ingin tahu? Yang pertama yang dilakukan oleh adikmu itu setelah maghrib dia keluar rumah. Bu sering keluar rumah pada maghrib? Sering, Bu? Tapi keluar rumahnya tersebut bukan keluar rumah beli bala-bala, ya, beli bakso, beli apa. Tetapi keluar rumah ba'da maghrib itu sering mengintip pembicaraan tetangganya. Jadi ke tetangganya, oh kemarin itu ternyata balak-balaknya punya Anita itu asing. Besok saya sampaikan. Besoknya datang kemarin saya ya, mendengar ucapan Ibu Jono. Kata Bu Jono, balak-balak kamu asik luar biasa. Apa yang terjadi, Bu? Kalau seperti itu, tengkaran betul tidak? Itu kerjaannya hampir setiap hari. Artinya apa? Menghibah. Sering menghibah Bu di sini? Sering tidak? Ini biasanya kalau ke majelis taklim biasanya masih ada aja yang menghibah biasanya. Ada yang tak pakai baju seragam, padahal kita sudah 1 tahun yang meminta oleh masyarakat 20 tahun. Oh, ibu itu padahal bisa banyak, tapi uangnya. Masih ada seperti itu? Ada, Bu. Kalau ibu itu tuh hijau sih, tapi ada kuningnya. Jelas bisa. Tapi bukan ibu ini ya, ini bagus. Misalnya, contoh, Jadi kalau yang suka menghibah ini bisa mendatangkan. Yang kedua ditanyakan ibu yang dilakukan oleh adikku. Yang kedua adalah adikmu itu sering takhirus sholat. Apa, Bu? Takhirus sholat. Kalau kita diingatkan, Bu, udah sholat asar, masih jam 4 ya, masih jam 4, nanti saja jam 5. Bu, jam 5 Bu sudah asar, nantilah jam setengah 6. Jam setengah 6 Bu, nanti sekalian wudhu saya langsung bisa dipakai maghrib. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Yang dalam kisah ini gara-gara takhirus sholat salah satunya bisa menyebabkan datangnya siksa kubur. Makanya kata almarhum waktu itu, wasta'inu bis sabri was sholah. Kan gitu ya? Minta tolonglah kepada Allah agar kita diberikan sabar dan tegakkan sholat pada waktunya, biar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semua harapan kita, cita-cita kita diijabah oleh Allah. Jadi benarkan terlebih dahulu yang namanya sholat. Paham? Insya Allah. Jadi jangan sampai keluar warna sinar matahari yang berwarna merah, ataupun separuhnya masuk asar, separuhnya masuk maghrib, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Wa ba'da sholatis subhi hatta tatlu'a syams. Yang keempat itu yang diharamkan melaksanakan sholat itu adalah setelah sholat subuh
sampai terbitnya matahari. Bu, coba saya tanya, kalau sholat subuh sampai jam berapa? Bu, sholat subuh sampai jam berapa? Ini biasanya kalau ibu-ibu dulu itu kan beranggapannya jam 6 itu pasti habis. Kalau belum jam 6 itu nggak habis, betul tidak? Padahal matahari itu kan berbeda-beda putarannya, betul nggak? Ada kalanya jam 6 kurang 5, ada kalanya jam 6 kurang 10, dan seterusnya. Kalau sekarang itu matahari terbit itu jam setengah 6 lewat 3 menit. Bu, subuh itu sampai jam 5.33. Ini di bawah hilir jadwalnya. Jadi kalau ibu bangun jam setengah 6 lewat 10 masih sholat subuh, sama tidak? Tidak. Sama tidak? Tidak. Kata nenek-nenek, bumbu saya buat jam jam 6. Oh, jam 6 baru terbit matahari. Kalau belum jam 6 masih bisa melaksanakan sholat subuh. Matahari berbeda-beda mengelilingi bumi ini, jadi berubah-ubah. Makanya harus install aplikasinya, jadwal sholat ya. Jadwal sholat jangan aplikasi apa sekarang lagi ibu? Aplikasi TikTok ya. Kalau TikTok kan gini. Namanya saya juga ada, tapi takut dibaca sama si Kiromah TikTok kan. Jadi kalau sampai jam setengah 6 lewat 3 menit sudah habis. Jadi kira-kira 15 menit setelah itu diharapkan melaksanakan sholat. Jadi kalau jam 6, 15 menit, kalau berarti jam 6 kurang berapa ya? Kurang 15 menitan lah. Itu sudah bisa melaksanakan sholat isyraq. Karena matahari jam setengah 6 lewat 3 menit saat itu. Ustaz Abdullah, jam berapa datang? Setengah 5, setengah 6. Berbanyak. Kalau yang biasanya jam 6 apa? Subhan. Bukan subhan ya. Ada kalanya yang subhan, subuh dan duha. Ini biasanya santri-santri biasanya kalau pulang ke rumah suka balas dendam. Kalau di pesantren dibangunin jam 3, kalau pulang ke rumah wah balas dendam bangunnya jam 6. Itu tidak benar. Jadi ketahuan yang pengalaman itu. Wa ba'da sholatil 'ashri hatta tarubah. Yang diharapkan adalah yang kelima, setelah melaksanakan sholat asyar sampai terbenamnya matahari pun terbenam bukan jam 6 ya, jam 6 terus terbit jam 6, terbenam jam 6, tidak. Jadi berbeda-beda. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah waktu sholat itu kapan, maka silakan di zaman teknologi saat ini atau kita sebut dengan zaman 4.0 nanti akan masuk kepada 5.0. Itu berapa? 5.0, 4.0 ini bahwa saat ini sudah semuanya serba canggih pakai teknologi. Makanya ibu harus pintar teknologi, harus bisa HP. Nanti daring terus di rumahnya anak kan daring terus sekarang kan. Wayahnya bagaimanapun juga harus bisa teknologi ini, karena kita sekarang sudah 4.0 menuju 5.0. Apapun saja nanti di rumah, bahkan lembaga pendidikan pun nanti tidak dibangun secara zahir, tetapi sekolahnya oleh semuanya ada di HP semuanya. Sekolah Al-Muhsiniyah misalnya di situ, nanti nggak ada di sini tetapi di HP ada, di websitenya nanti ada seperti itu. Paham Bu? Insya Allah. Kembali lagi kepada awal, ada 5 waktu yang diharamkan kita melaksanakan sholat. Yang pertama ketika terbitnya matahari sampai kira-kira 1 tumbakan. Yang kedua ketika matahari sah sama bayangannya, kecuali hari Jumat sampai tergelincirnya. Yang ketiga ketika sinar matahari berwarna kuning sampai terbenamnya matahari. Yang keempat setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kelima setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Baik itu untuk lebih menghemat waktu saya kira cukupkan saja. Selanjutnya kita akan buka tanya jawab.
sekilas tentang sholat ataupun kehidupan sehari-hari. Ya, tidak perlu langsung saja, kalau yang mau boleh ditulis, silakan. Ustazah Sunila ada? Mau ditanyakan? Ustaz Abdullah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, akan saya tegaskan dulu tentang sholat qadha ya. Kemudian baru masuk ke pertanyaannya, bagaimana cara mengqadha sholat di waktu gadis dulu yang terhitung jumlahnya, gitu ya. Sholat qadha, kalau ibu cari di dalam Al-Quran, tidak ada yang namanya sholat qadha ya. Ibu cari di dalam hadis sahih, yang namanya sholat qadha tidak ada. Paham Bu? Makanya terjadi perbedaan pendapat para ulama, terutama mereka ormas-ormas yang hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis, mereka mengatakan tidak ada sholat qadha. Kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada yang namanya sholat qadha. Nah, menurut orang-orang Nahdien, orang-orang Nahdlatul Ulama, sholat qadha itu ada. Tetapi dalilnya bukan Al-Quran, dalilnya bukan hadis. Dalilnya adalah qiyas. Apa Bu? Qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum ini dengan hukum yang lain. Apa Bu? Menyamakan hukum ini dengan hukum yang lain. Disamakan dengan apa kalau sholat? Disamakan dengan puasa. Apa Bu? Puasa. Kalau ibu meninggalkan puasa dalam perjalanan ataupun dalam keadaan haid, maka wajib qadha. Di dalam hadisnya ada tidak? Ada. Di dalam Al-Qurannya ada nggak? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik, diqadha puasanya. Itu lebih baik karena Allah. Artinya ada puasa qadha. Nah, menurut ulama-ulama Nabi dikatakan kalau puasa saja ada qadhanya, apalagi sholat. Nah, antara puasa dengan sholat itu ibadah yang paling penting dan akan ditanyakan pertama kali oleh Allah adalah sholat. Sekelas puasa saja ada qadhanya, apalagi sholat. Nah, itu Bu, jadi disamakan, namanya qiyas ya di dalam usul fikih. Paham Bu? Kita sepakati ada sholat qadha karena kita dari kalangan Nahdien. Kalau ada orang bertanya, kok nggak ada dalam Al-Quran dan hadis? Ya karena Rasulullah tak pernah meninggalkan sholat. Jadi tak pernah qadha Rasulullah, gitu ya. Nah, kita sepakati ada sholat qadha. Nah, ibu-ibu yang masih gadisnya masih berada di dunia gelap, bahasa kita sekarang ya, di dunia gelap karena sholatnya itu angin-anginan. Kalau pingin ya sholat. Kadang-kadang sholatnya setahun itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja, ketika pakai baju baru kan begitu. Tetapi setelah kesini sudah paham ternyata sholat itu bukan untuk ibunda ayahanda kita yang setiap hari ngomel-ngomel, "Neng, ayo bangun sholat subuh, ayo bangun sholat subuh." Ternyata untuk kita baru saat ini taubatan nasuha. Ya Allah, aku ingin bertobat, ingin mengqadha sholatku yang sudah tertinggal dahulu. Caranya adalah mengqadha sholatnya sebanyak-banyaknya hatta sehingga hati ibu menjadi tenang. Kalau masih belum tenang, atau misalnya belum cukup, sholat terus. Kalau sudah
Tapi saya kira sholatku sudah cukup. Hati saya sudah mulai tenang, berhenti berkodok. Paham Bu? Sama saja dengan puasa. Ibu-ibu dulu di depan ibunda dan ayahandanya puasa, tetapi kalau ibundanya berada di kebun, sisa kolak satu piring itu dihabisin. Betul tidak? Dan itu berkali-kali ini mukaddarnya saat ini. Silakan kodok sebanyak-banyaknya sampai hatinya menjadi tenang. Itu dari kalangan Syafi'iyah. Nah, kalau sholat qadha itu tidak ditentukan waktunya, kapanpun saja boleh. Setelah asar pun yang tadinya diharamkan menjadi tidak diharamkan. Kenapa? Karena ada sababun mutaqaddam tadi. Mau diqadha setelah subuh boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena sholat yang mempunyai sababun mutaqaddam. Tapi kalau sunat mutlak baru nggak boleh. Kayak tadi yang dimadu. Jadi kalau sholat qadha boleh kapanpun saja. Malam, siang, tahu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebaiknya kalau kita tidak melaksanakan sholat seperti qadha, lebih baik sebelum masuk waktu atau sebelum melaksanakan sholat berikutnya diqadha dulu baru melaksanakan sholat sebelumnya. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya menjadi makruh kalau sholatnya belum diqadha. Itu hukum. Ketika kita punya teman misalnya janjian jam 3:30, ditunggu-tunggu jam 3:30 tak kunjung tiba. Akhirnya ibu melaksanakan sholat asar. Setelah ibu sedang melaksanakan sholat asar, temannya datang, Assalamualaikum. Kemana katanya? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berkali-kali mengucapkan salam. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus dijawab atau tidak? Kalau tidak, sholat kita khusyuk. Gitu ya di sini ya. Kalau enggak di ini, apakah langsung berhenti? Lanjut kita nanti setelah melaksanakan sholat. Ibu silakan buka di dalam kitab Durratun Nasihin bab salam. Ada fadilatus salam, keutamaan mengucapkan salam. Memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib, kecuali apabila kita sedang dalam sholat. Jadi tak wajib menjawab salam, kecuali kalau sholatnya adalah sholat sunnah dan yang mengucapkan salam dan yang memanggil kita itu orang tua kita. Kita lagi. Jadi kalau sholat asar, meskipun orang tua kita yang memanggil kita, yang mengucapkan salam kepada kita, tetap tidak boleh menjawab salam. Kalau bisa, ucapkanlah Allahu Akbar. Silakan dong, biar mereka tahu, oh Ibu Ani teh sedang sholat. Gitu Bu. Tapi kan Ibu buat apa? Kedengaran Allahu Akbar saya, angkat kan biasa saja Bu. Ya sampai selesai, baru kasih tahu gitu ya. Karena kita lebih mengutamakan Allah daripada Tuhan. Berbeda dengan sholat sunnah. Ibu misalnya sholat, ibu nunggu di masjid Al-Falah, janjian mau ke Singkawang, ketemuan di masjid Al-Falah. Ibu melaksanakan sholat tahiyatan masjid. Kemudian Assalamualaikum. Ternyata yang masjidnya ibunda. Menjawab salam ibunda, panggilan ibunda wajib. Sementara sholatnya adalah sholat sunnah. Wajib dengan sunnah mana yang lebih diutamakan? Utamakan yang wajib. Paham Bu? Jadi kalau sholat sunnah di rumah, ibunya datang mengucapkan salam, manggil-manggil, kita berhenti dulu. Ya, nanti kita ulangi nanti sholat. Paham Bu? Empedu biawak halalkah untuk obat? Obat apa? Pak,
Semoga kuat. Berbicara tentang obat, kata Rasulullah SAW, likul lida'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kalau sedang kangen, obatnya al-liqa, bertemu dengan sang kekasih. Tapi gitu ya. Kalau sang istri, sang suami kangen sama suami, al-liqa. Kalau tak kuat ya empedu. Jadi pertanyaannya sekarang sebenarnya begini, bolehkah mengkonsumsi obat yang tidak halal, yang tidak suci? Coba sekarang biawak itu boleh dimakan atau tidak? Tidak. Karena hidup dalam dua alam. Jadi yang namanya biawak termasuk empedu itu masuk dalam kategori biawak, masuk bagian biawak. Kalau biawaknya itu haram, maka empedunya pun juga haram. Jadi bagaimana, boleh nggak mengkonsumsi barang yang haram atau mengkonsumsi barang yang najis, haram atau tidak? Selama masih ada yang suci, itu dalam fikih ya, tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat yang obat masih ada. Ini misalnya nih, dulu pernah ada, kalau ingin tak masuk santet, tak masuk sihir, anak perempuan meminum air kencing bapaknya. Pernah ada nggak seperti itu? Kalau yang laki-laki minum air kencing ibunya, jadi santet sihir tak bakalan masuk, kan begitu kan? Air kencing najis atau suci? Boleh nggak jadikan obat santet? Boleh nggak Bu? Selama masih ada, haram Bu. Mendingan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Itu yang diajarkan. Masih ada, tapi kalau nggak ada, kalau obat kuat, selama masih ada telur ayam kampung, madu, apa lagi? Secara tidak langsung saya lanjutkan. Ya. Selama masih ada 3 itu, Bu. Jadi pertanyaannya berapa itu, Bu? Besar. Oh, besar ya. Jadi kalau selama masih ada ayam kampung, madu, jahe, maka haram mengkonsumsi yang namanya empedu. Masih ada juga pil kita. Apa lagi? Tausik. Tausik malu ya. Sering konsumsi tiap hari. Pokoknya itu Bu ya, paham ya. Intinya mas, selama masih ada yang suci, yang halal, maka haram hukumnya mengkonsumsi yang najis ataupun yang haram. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi. Cari obat ini, obat itu, beli di apotek, obat ABC dan tidak mempan-mempan. Hanya satu-satunya adalah empedu yang bisa menjerok, itu baru diperbolehkan. Dalilnya mana tadi? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat tidak ada obat lagi yang halal, maka yang haram pun bisa diperbolehkan. Paham dulu? Ada lagi? Ya. Uji, pil, murah. Ada hak yang harus dikerjakan oleh suami, ada hak yang harus dikerjakan oleh istri. Kalau di dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwamun itu bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna mengayomi. Termasuk hak-hak dan kewajibannya, salah satunya wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas sang istri sebenarnya adalah melayani suami. Fassalihatu qanitatun
hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Taat kepada suaminya kalau ini suami. Masalah mencuci, masalah memasak, masalah ngurus anak dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka tahu. Sebenarnya bukan tugas istri, tetapi alangkah luar biasanya bahkan kata Rasulullah SAW, silakan masuk surga dari pintu yang mana saja apabila mendapatkan ridhonya suami. Jadi kalau misalnya semuanya di backup sama suami, no problem. Biasanya alhamdulillah. Cuman kadang-kadang sang suami ini kan sibuk mencari nafkah, maka butuh pertolongan, butuh bantuan sang istri. Di situ urus dapur, masak, kemudian mencuci, ngepel dan lain sebagainya. Jadi apakah boleh atau tidak? Buka Quran surah Al-Maidah ayat 2. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu, kalau di dalam ilmu tasrifannya itu mempunyai faedah musyarakah. Artinya saling. Suami saling membantu, istri saling membantu. Jadi saling membackup antara keduanya. Boleh atau tidak? Selama 'alal birri wat taqwa, demi kebaikan dan menuju takwa, hukumnya no problem boleh selesai. Tetapi kalau dipaksa, ayo kalau nggak nanti malam nggak dikasih. Nah itu beda lagi, pas dulu ya. Kalau yang seperti itu beda lagi. Jadi mereka hanya dengan hatinya ingin membantu karena istrinya sudah ngurus anak, kemudian menjadi guru misalnya, akhirnya dicucikan sama Ustaz Abdullah di rumah, no problem itu saja. Tidak apa-apa. Artinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Al-Maidah ayat 2. Ada lagi? Kalau sama rumah lu santai saja. Santai. Ada? 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 Ya, tadi. Bersambung atau gimana? Tadi lagi? Kalau gimana? Ketika kita ingin tadi ambil wudhu sunnah, kemudian ini baca Al-Quran. Ya. Hukum wudhu pada dasarnya adalah apa bu? Sunnah. Bisa menjadi wajib kalau dihubungkan dengan perkara wajib. Ya. Misalnya kata Pak Musid, Ustazah Sumira wajib naik ke atas atap. Wajibnya berarti ke atas atap. Tetapi kalau nggak pakai tangga, bisa nggak naik ke atas atap? Naik tangga wajib atau tidak asalnya? Enggak kan? Yang wajibnya yang penting naik ke atas atap. Karena kalau naik ke atas atap tak bisa kalau nggak pakai tangga, maka naik tangga pun menjadi wajib, meskipun pada dasarnya hukumnya sunnah. Sholat hukumnya wajib, ambil wudhu hukumnya sunnah. Tetapi sholat tidak bisa sah kalau tak punya wudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Kalau ternyata ingin membaca Al-Quran wajib atau tidak? Sunnah. Membaca Al-Quran wajib atau tidak? Di luar sholat sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Makanya pertanyaannya sekarang, membaca Al-Quran harus punya wudhu atau tidak? Membaca Al-Quran harus punya wudhu atau tidak? Tidak harus punya wudhu. Ibu perbuatan berusaha membaca Bismillahirrahmanirrahim sekarang, wajib punya wudhu tidak? Menyentuh Al-Quran wajib punya wudhu atau tidak? Wajib punya wudhu atau tidak? Dalilnya mana? La yamassuhu illal mutahharun. La, janganlah yamassuhu menyentuhu Al-Quran illal mutahharun, kecuali yang suci. Coba yang belajar ilmu nahwu dan sorof, yamassuhu berasal dari fi'il tadi massa. Massa asluhu masasa binamu. Binamu betul kan? Kalau la yamassuhu, lanya tersebut
la nafi atau la nahi? Karena masuk ke bina mudha'af, semua ulama tidak bisa memastikannya. Kalau masuk ke bina sahih, kalau sukun ujungnya la yaf'ul pasti la nahi. Betul la nahi kan? Kalau la yaf'ul pasti la nafi. Sehingga ulama ada yang menerjemahkan jangan, ada yang menerjemahkan tidak. Nah, sekarang la yamassuhu, jangan menyentuh Al-Qur'an illa mutahharun, kecuali orang yang suci. Orang yang suci siapa di sana? Orang-orang NU, orang-orang Syafi'iyah mengatakan mutahharun adalah suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Artinya kalau menyentuh Al-Qur'an wajib punya wudu. Tetapi orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis, orang-orang Wahabi di sana mengatakan menyentuh Al-Qur'an tidak harus punya wudu. Dalilnya mana? Sama, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Di dalam tafsirnya, kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ dikatakan al-mutahharun adalah umat Islam. Apa Bu? Umat Islam. Selama umat Islam baik dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan tidak punya wudu, boleh menyentuh Al-Qur'an. Kenapa? Karena sudah suci. Apa maksudnya suci di sana? Umat Islam. Siapa yang najis di sana? Orang musyrik. Bagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an? Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu hukumnya najis. Nanti ke rumah tak punya wudu, itu Al-Quran semuanya. Atas apa pengajian itu hanya menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kalau kita ikutin Imam Syafi'i, wajib hukumnya menyentuh Al-Quran. Tak bisa Al-Mutahharun di sana harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kembali lagi kepada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita sudah punya wudu, tadinya sunnah ingin baca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran sunnah, maka apa masuk? Paham ya? Barusan itu hanya tambahan saya. Biasanya saya kasih tahu ke mahasiswa-mahasiswi yang S1, S2. Tapi karena di sini kan sudah banyak yang sarjana-sarjana ya. Ya, Bu Kene udah S3. Bu Kene udah S3. SMP, SMP, SMA. Kalau dulu ada esteller. Esteller karena ada statusnya suka ada esteller 15.000 yang pesan. Ada lagi. Batasan alat perempuan di luar sholat di hadapan laki-laki, mahram dan yang bukan mahram. Silahkan buka surah An-Nur ayat 31, 32 ya. Katanya ini di dalam surah An-Nur. Misalnya ada yang buku. Ayat 31, ini lengkap semuanya Bu ya. Aurat perempuan di luar sholat di hadapan laki-laki mahram dan yang bukan mahram. Tapi secara garis besarnya saya kasih tahu, aurat perempuan itu sebenarnya adalah seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali ma dhahara minha. Di dalam ayat ini, wala yubtina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang terang-terang. Yang terang-terang itu ditafsirkan oleh ulama adalah wajah, wajah, kemudian tangan. Apa kata penjelasannya? Kalau sudah ke sini, aurat bukan? Kalau kasih pun nggak pakai kaos kaki, aurat bukan? Kelihatan sama standar dulu tuh. Nah, kalau yang kaki aurat atau bukan? Aurat, termasuk yang bukan Jadi hanya muka dan tangan, kita melakukan tangan. Ini yang luar dalam nih, tangan. Meskipun terjadi perbedaan ya. Untuk mengetahui mahram atau tidak, untuk mengetahui mana yang mahram atau tidak, mahram itu ada dua. Ada mahram nasab, ada mahram musyaharah. Mahram nasab ini yang ada keturunan kita, anaknya saudara gitu ya, anak perempuan itu nasab.
Ada yang nasabnya di sana mahram itu musyaharah karena perkawinan. Seperti halnya mertua. Mertua itu namanya mahram musyaharah, tidak boleh dinikahkan. Ada keadaan yang dalam Al-Quran, buka Quran surah An-Nisa. Kalau bahasa sederhananya akhir juz 4, ya. Akhir juz 4. Akhir juz 4 ditulis saja nanti baca di rumah ya. Ayat 23. An-Nisa ayat 23. Itu mahram semua di situ. Jadi kalau ibu-ibu misalnya bingung, ada anak ibu senang kepada sepupu misalnya, wah sepupu ini mahram atau tidak ya? Bukan tuh ayat 23. Kalau tidak ada di situ, nikahkan satu. Cuma kalau di dalam fikih, di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan bab nikah, kalau menikah dengan saudara, nikah dengan saudara yang bukan mahramnya, ini kan ada beda gitu kan? Ya kan ya? Pokoknya yang tidak disebutkan yang 23 lah. Nikah itu bisa menyebabkan anaknya itu tidak cerdas. Bu, ini pernah diadakan Basul Masail se-Jawa dan se-Madura. Pada waktu itu membahas tentang ini. Ketika menikah masih ada unsur darah yang masih berkumpul gitu kan, itu hukumnya boleh saja, tetapi menyebabkan anaknya tidak cerdas. Itu Rasulullah pernah menjelaskan seperti itu. Ketika ditelusuri, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau menikah dengan saudara, biasanya libidonya nggak begitu kuat. Berhubungan badan itu biasa-biasa aja, tak sekuat yang bukan saudara. Aduh, dari pokok telah pas mau nyium, ingat bibinya, ingat ini, jadi tak begitu. Jadi kalau berhubungan badan itu tanpa foreplay, tanpa ini ya, bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi kalau bukan unsur saudara itu biasanya lebih kuat, ya libidonya hasilnya lebih kuat. Tetapi kalau saudara itu kadang-kadang mayoritas, kata Pak Mosim, saya nikah dengan anaknya Mama kuat-kuat aja, tapi bukan ya Pak Mosim ya. Ya kuat-kuat saja, ya bisa jadi seperti itu, tapi 1001. Kebanyakannya tidak kuat seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau berhubungan badan itu baiknya harus ada foreplay, pemanasan. Kenapa? Karena biar anaknya cerdas. Jadi kalau hanya diminta, ayo nih malam Jumat makan, malam Jumat ayo seminggu sekali, ini lebih abis. Nah, hati-hati anaknya tak cerdas. Ya. Jadi kalau anaknya tak cerdas itu bisa jadi seperti itu. Secara dulu anaknya cerdas semua ya. Lalu baru kenal ini. Anaknya cerdas semuanya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, auratnya perempuan itu seluruh tubuh, di luar salat itu seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Paham Bu? Cukup? Ya, tapi nanti kalau ada yang mau ditanyakan di rumah sehari-hari ditulis saja di HP. Dekat tas nanti ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya suruh jawab ke Pak Musim. Oke, saya cukup karena udah jam 3 lewat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dimudahkan dalam talabul ilmi dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.